Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi. Hari ini kita bersama-sama beribadah. Kalau waktu kita bisa ke gereja setiap minggu, kira-kira benda apa yang adik-adik harus siapkan? Alkitab, betul. Adik-adik, tema hari ini, hidupku berubah karena firman Tuhan. Memang firman Tuhan dalam Alkitab itu seperti apa yang bisa mengubahkan hidup kita? Terus kita berubah jadi seperti apa? Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Mari anak-anak di rumah kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak di rumah yang mendengarkan, supaya anak-anak boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong setiap kami untuk boleh melakukan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak kita memuji Tuhan ya. Anak-anak nyanyi di rumah, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lagi, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, berarti sekarang kita tahu kalau di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sayang sekali kepada kita. Meskipun kita masih kecil, kita ini lemah, bahkan kadang-kadang kita suka lupa sama Tuhan Yesus. Tetapi kasih Tuhan itu besar sekali loh. Anak-anak harus tahu itu. Nah, kalau kasih Tuhan itu sudah besar kepada kita, mau nggak anak-anak semakin kenal dengan kasih Tuhan yang anak-anak bisa tahu di dalam Alkitab? Nah, anak-anak baca Alkitabnya kapan aja? Kalau lagi mau ulangan aja, kalau lagi dimarahin mama aja, jangan. Baca Alkitab itu seperti kita makan loh. Pagi baca, siang baca, malam baca, walaupun tidak banyak-banyak. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu. Baca. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tadi siapkan
pembacaan Alkitabnya. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita minta Roh Kudus menyertai kita supaya firman yang kita dengar kita bisa mengerti. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mempersiapkan Alkitab kami. Tuhan menolong kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, sungguh-sungguh boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami menyerahkan waktu pembacaan Alkitab kami. Amin. Adik-adik, hari ini pembacaan Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 32. Adik-adik boleh buka Lukas 24 ayat 32. Kalau sudah ketemu, adik-adik baca di rumah ya, kita baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kak Elis kenapa sih? Ngelamun aja, mikirin apa ya? Iya nih Kak, saya tuh bingung ya. Saya barusan ngobrol sama anak sekolah minggu. Agak sedih banget sih rasanya tuh. Kenapa sedih? Bayangin aja Kak, pada saat saya tanya mereka siapa nama murid-murid Tuhan Yesus, banyak yang bengong, banyak yang nggak tahu. Oh, apa mungkin mereka nggak ngerti cuman bagian itu aja kali ya? Kalau yang lainnya mungkin mereka juga tahu, hanya satu bagian aja yang nggak ngerti gitu. Tapi kan susah juga ya, saya kayak ngerasa gagal tuh sebagai guru sekolah minggu. Bingung, apa mereka tidak pernah baca Alkitab ya Kak ya? Di rumah apa orang tua nggak pernah ngajarin? Atau itu salahnya kita ya jadi guru sekolah minggu ya Kak ya? Sebenarnya nggak kayak gitu sih Kak Elis. Mungkin mereka di rumah juga baca firman, orang tua juga memberikan nasihat. Tapi kan sebenarnya tidak harus hafal dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Bisa jadi sih Kak kalau kayak gitu ya. Tidak semua orang kan sama ya Kak ya? Iya. Tidak harus hafal Alkitab, tidak harus hafal tokoh-tokoh yang ada di Alkitab juga. Bisa jadi Kak. Kadang-kadang ya kalau saya lihat anak-anak di kelas itu mereka banyak yang naik ke atas meja. Mereka banyak yang ada yang lari-larian sana sini, nggak konsentrasi. Tapi nggak semua anak begitu kan? Iya sih. Hanya anak-anak tertentu saja. Iya. Tapi ya memang itu kejadian di awal-awal sekolah minggu kali ya, di awal-awal mereka masuk sekolah minggu. Tapi untuk saat-saat ini kayaknya yang seperti itu mulai berkurang ya Kak ya? Berarti secara tidak langsung itu adaptasi ya? Adaptasi ya berarti ya. Boleh nggak aku cerita dikit? Boleh. Di kelasku itu ada satu anak yang baru masuk sekolah minggu. Ya. Teman-teman yang lain dulu pernah memberikan julukan sama dia, ini anak yang nggak bisa diem. Ada yang bilang lagi katanya anak nakal. Tapi nih Kak Elis ya, ternyata setelah dia masuk sekolah minggu, bisa saya lihat sendiri banyak perubahan yang dia alami. Yang tadinya suka teriak-teriak, sekarang dia duduk manis tuh mendengarkan saat ada cerita. Terus iya, waktu dulu dia suka ngebales saat ada temennya yang nakal. Tapi sekarang dia bisa mengasihi. Oh ya? Iya, berarti itu kan ada perubahan. Perubahannya luar biasa berarti ya Kak ya. Berarti dia berubah, tidak harus
hafal dengan ayat Alkitab, tapi dia berubah dengan sikapnya yang lebih sopan santun, mengasihi, tidak marah-marah, tidak bandel lagi. Puji Tuhan. Berarti kita bersyukur banget ya Kak ya. Anak-anak kita sekarang luar biasa. Banyak yang dari cerita kakak tadi kan. Berarti anak-anak kita ya semakin lebih baik, ada perkembangannya lagi ya Kak ya. Berubah karena firman Tuhan. Betul. Firman Tuhan itu merubah semua anak menjadi lebih. Anak-anak yang kukasihi, yang kuinginkan bukan cuma hafal firman Tuhan, tapi sudahkah kita paham dan melakukannya? Kalau soal hafal firman Tuhan saja, murid-muridku pasti paham. Tapi ingatkah beberapa hari lalu kalian merayakan apa? Maka Betul. Berarti tandanya aku sudah bangkit. Dan ketika aku bangkit, aku menemui murid-muridku. Mereka pun tidak mengenali aku. Mereka baru mulai menyadari kehadiranku waktu aku menjelaskan firman Tuhan kepada mereka. Hafal cerita mengenai aku saja tidak cukup untuk mengenal aku. Aku ingin anak-anak bukan cuma hafal cerita tentangku, tapi mengenal aku dari firman Tuhan. Kalau anak-anak mengenal kebaikanku, maka kalian pun juga bisa menjadi anak yang baik dan penuh cinta kasih dalam kehidupan. Itu jauh lebih penting dan berharga untukku. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah didengar bukan? Apa coba yang adik-adik pelajari hari ini? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus melalui firman-Nya mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Nah, pernahkah suatu saat adik-adik merasakan ketakutan gitu? Waktu apa coba? Waktu mati lampu, betul. Adik-adik terus nangis deh cari mama papa, ya. Adik-adik tidak perlu lagi menangis sekarang. Apa yang adik-adik perlu cari? Lilin, betul. Apalagi senter, ya. Adik-adik dalam cuaca, dalam situasi, dalam keadaan yang gelap, satu cahaya kecil sekali bisa membuat kita tenang, nyaman, ya. Nah, dengan nyala itu, dengan cahaya itu, kita jadi tahu kita mau jalan kemana kita harus melangkah, ya. Itulah firman Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi pelita kemana kita pergi, apa yang akan kita lakukan. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita minggu ini adalah membuat Alkitab seperti ini, ya. Ini bentuk Alkitabnya, bisa ya.
Bisa dibantu mama papa kok. Nah, tugasnya adalah untuk anak-anak batita dan balita, ya, anak-anak mewarnai. Boleh pakai warna apa saja mewarnai di sini, ya. Pilih warna yang kamu sukai. Itu untuk anak balita dan batita. Untuk anak-anak kelas kecil, berarti kelas 1, 2, dan 3, anak-anak menulis di sini boleh, di sini boleh, menulis orang-orang yang mengenalkan kamu kepada firman Tuhan. Mama papa, bapak ibu pendeta, guru-guru sekolah minggu, kamu boleh tuliskan juga, ya. Oke, lanjut untuk anak-anak kelas besar, kelas 4, 5, dan 6. Betul, anak-anak ibu tuh kelas 6. Kamu tulis di sini atau di sini kebaikan Tuhan kepada kamu. Apa aja. Tuhan baik banget, banyak mestinya. Tapi adik-adik nulis yang secukupnya Alkitab ini saja. Jelas ya? Dikumpulkan nanti pada saat kita kembali bersama-sama di sekolah minggu. Jangan takut, tetap ada hadiahnya. Adik-adik, kita sekarang sama-sama lebih mengerti lagi betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengucapkan rasa terima kasih kita atas semua kebaikan Tuhan Yesus kepada kita? Betul, kita bisa mengumpulkan persembahan. Anak-anak kumpulkan di rumah, masukkan di amplop, lalu taruh di kantong atau dimasukkan ke celengan. Boleh. Kalau tidak punya celengan, dikumpulkan saja amplopnya, tidak apa-apa. Nanti dikumpulkan ketika kita masuk kembali ke sekolah minggu. Lupa, adik-adik sekarang kan tidak sekolah, berarti tidak menerima uang saku. Tidak apa-apa, memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan, itu tidak hanya melalui persembahan. Adik-adik bisa lakukan apa coba? Adik-adik bisa memimpin doa di rumah, bangun tidur, waktu makan, mau tidur, adik-adik bisa ajak mama papa, ayo mah, ayo pak, kita sama-sama berdoa. Adik-adik, sekecil apapun yang kita lakukan, adik-adik harus tahu, itu semua Tuhan ketahui, dan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Mengucap syukurlah, karena Tuhan amat sangat baik kepada kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengumpulkan persembahan. Kami memohon kepada Tuhan untuk memberkati mama papa di dalam bekerja, supaya melalui mereka kami pun terus boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengucap syukur dalam situasi apapun, karena Tuhan lebih baik kepada kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.